Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali berbagi bersama teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas, apakah yang dimaksud bid'ah yang dituduh Nabi sebagai perbuatan sesat dan di neraka? Kenapa penambahan hukum diperlukan? Padahal sudah ada hukum bahwa perbuatan yang dilarang adalah haram, dan perbuatan menyekutukan Allah adalah syirik. Untuk mengetahuinya, perlu pembahasan tersendiri, dan rujukannya pun hukumnya tersendiri, di mana Nabi juga mengingatkan umatnya tentang adanya hukum bid'ah ini. Dan untuk menghindarinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya pada akhir-akhir hidup beliau. Ini merupakan peringatan keras kepada para sahabatnya, agar menghindari perbuatan bid'ah. Sebab, perbuatan bid'ah itu tampak seolah-olah merupakan perbuatan baik dan bagus. Tetapi sesungguhnya tidak benar. Dikatakan tidak benar karena tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan ibadah dan akidah, baik dalam pelaksanaan kaifiatnya, tata caranya, bentuknya, penggunaannya, tempatnya, tujuannya, maupun penempatannya. Semua itu, meskipun tampak baik, bagus, atau demi syiar, dan sebagainya, tetap tidak dibenarkan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas dalam pembahasan di bawah ini. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Untuk membahas masalah bid'ah ini, kita tidak boleh terlepas dari rujukan yang tertera di bawah ini. Tanpa menggunakan rujukan tersebut, maka pembahasan mengenai cara menghindari perbuatan bid'ah tidak akan tercapai. Adapun rujukannya adalah sebagai berikut. 1. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih. Seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, mengubah-ubah, menambah-nambah dalam hal agama, ibadah, dan akidah. Setiap yang mengada-ada adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Kedua, hadis riwayat Ahmad. Mengenai masalah dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu, dan mengenai masalah agama, ibadah, dan akidah, ikut aku. 3. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengenai urusan dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu. 4. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu bid'atin dholalah, wa kulla dholalatin finnar. Artinya, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Komentar. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis di atas, pada makna hakikinya disimpulkan menjadi kaidah usul fiqih yang berbunyi, mengenai urusan agama, yaitu akidah dan ibadah, tunggu perintah atau petunjuk, baru boleh dikerjakan. Dan mengenai urusan muamalah, yaitu masalah dunia, tunggu atau cari larangan. Adapun maksud kaidah usul fiqih di atas, misalnya bila kita hendak mengerjakan atau mengamalkan suatu bentuk ibadah atau akidah. Misalnya, sholat kita kerjakan karena ada perintah, beserta tata caranya atau kaifiatnya. Kemudian, misalnya kita tidak makan babi dan tidak minum arak karena ada larangan. Untuk mengerjakan sholat, ada perintah aqimus sholat, yang artinya tegakkanlah sholat. Contohnya dan tata caranya terdapat dalam hadis yang berbunyi, Shollu kama ro'itumuni usholli, yang artinya, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jadi, bila dilakukan keluar dari kaifiatnya, tata caranya, maka akan terjebak pada bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Misalnya, adzan yang sesungguhnya diperuntukkan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu, tetapi bila digunakan untuk pemberangkatan calon jemaah haji, atau penanaman mayat ke liang lahat, atau saat terjadi gempa. Bila disalahkan, mereka menjawab bahwa itu adalah perbuatan baik, perbuatan bagus, syiar, menyejukkan hati, dan menggugah keyakinan kepada Allah. Padahal yang dicari bukan baik dan bagusnya, tetapi yang benar. Menjadi benar bila sesuai petunjuk, tata cara, kaifiat, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, pelanggarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan pembentukan suatu hukum, bukan sekadar perbuatan haram atau maksiat,
tetapi disebut sebagai perbuatan bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Nah, komentar. Jadi perbuatan bid'ah yang merupakan perbuatan menambah-nambah atau mengubah-ubah dituduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbuatan bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, kullu bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Artinya, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ini adalah peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak berbuat bid'ah, mengada-ada, atau mengutak-atik tata cara suatu ibadah atau akidah, meskipun tujuannya baik, bagus, dan sebagainya. Komentar. Namun, di antara ulama mengatakan, kata kullu pada hadis di atas tidak selamanya berarti setiap atau semua bid'ah adalah sesat. Jadi maksud mereka, jika penambahan itu tujuannya baik dan bagus, maka tidak sesat dan tidak menjadi bid'ah. Misalnya menambah kata Sayyidina pada sholawat. Tetapi, bila merubah sholat subuh menjadi 3 rakaat, itu baru sesat, kata mereka. Komentar. Merubah sholat subuh menjadi 3 rakaat, anak kecil pun tahu itu perbuatan yang salah dan hal ini tidak akan dikerjakan. Tetapi, meletakkan adzan untuk penanaman mayat, karena kelihatannya sepintas seperti perbuatan baik dan bagus, sehingga orang tidak menghindarinya dan mengerjakannya. Namun, hal itu tidak benar, sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kegunaan adzan hanya untuk tanda masuknya sholat 5 waktu. Maka, bila mereka menuduh sholat subuh menjadi 3 rakaat, itulah merupakan perbuatan bid'ah dan sesat. Tetapi kalau mengubah adzan untuk pemberangkatan calon jemaah haji, mereka katakan itu adalah perbuatan baik dan bagus, bukan perbuatan sesat sebagai bid'ah. Komentar. Karena ada di antara ulama yang mengatakan, bid'ah dalam hadis kullu bid'ahtin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Menurut mereka kata kullu di sana bukan berarti semua bid'ah sesat. Maksud mereka, ada bid'ah yang baik atau bagus. Jadi, adzan yang diperuntukkan untuk calon jemaah haji atau penanaman mayat adalah suatu perbuatan bid'ah yang baik dan bagus, sehingga tidak harus terjebak menjadi bid'ah sesat. Nah, komentarnya seperti yang telah kita utarakan di atas, jika arti kata kulu adalah sebagian, maka sebagian yang sesat tempatnya di neraka, dan sebagian lagi di mana? Apakah di surga? Maka, mau tidak mau arti kulu adalah semuanya atau seluruhnya, agar semua yang sesat tempatnya di neraka. Mengubah arti kata kulu dalam hadis itu menjadi sebagian adalah pembohongan dan pembodohan. Maka, dengan mengubah arti kulu menjadi sebagian, itulah dalil mereka melegalisir, membuat adzan pada pemberangkatan calon jemaah haji sebagai bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang sesat. Komentar, awas, peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Muslim yang menyatakan, barang siapa mengatakan yang tidak aku katakan, maka bersiaplah dia mengambil tempatnya di neraka. Alhamdulillah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.